Alhamdulillahirobbilalamin, pada malam ini kita udah berada di makam Mujen yang terkenal di sini. Banyak makam karomah, banyak makam yang penuh dengan sejarah masa lalu. Karena dari nama yang terpajang di sana dan dari itu yang dipajang di sana itu meninggalnya sebelum tahun 1000 ya Mas ya. Berarti itu udah tua banget. Dan di sini alhamdulillah kita sudah ada narasumber dan sebagai juru kunci juga dan sebagai pengurus juga di sini di makam Mujen yang berada di Mertoyudan Magelang. Dan ini katanya di sini emang banyak makam karomah tadi karena emang kita udah muter-muter, tapi alhamdulillahirobbilalamin di sini kita ketemu penjaga, pengurus dan juru kunci. Gitu. Ahli waris. Ahli waris juga. Boleh saya kenalan Mas? Boleh. Assalamualaikum. Sinten Mas namanya Mas? Mas Aris. Mas Aris. Jenengan berasal saking Dari Banyakan Mertoyudan. Banyakan Mertoyudan. Kali Bapak? Kalau Pak Ramiti sebagai bendara di sini. Alhamdulillah. Jadi kita tepat sekali loh, tepat sekali. Kita malam ini ketemu dengan sebagai Bapak Yamidi ya Pak ya? Ram. Oh Ramidi, bukan Yamidi, tapi Ramidi gitu. Jadi antara R dan G gitu. Jadi dari Bapak Ramidi sebagai bendara di sini. Nah, jenengan Pak sebagai apa di sini? Saya sebagai sekretaris. Sekretaris. Ketuanya Bapak Pak Budi. Pak Budi. Ganjuran. Ganjuran. Iya. Ganjuran dekat itu ya Pak ya? Paning. Gending. Dekat Das Gending. Iya. Oh iya, saya pernah ngonten di sana juga ya Pak Budi. Tapi Pak Budi yang ini bukan Pak Budi itu. Pernah kita ngonten di sana juga. Dan saya pernah perizinan juga sama Pak Budi yang itu yang daerah Ganjuran. Deket Cepet itu ya Pak ya? Enggak. Yang atas ini. Oh, atas ini. Yang Yang kang itu atas. tebu ini. Kalau sedikit cerita Pak, sedikit cerita. Di sini adalah makam siapa saja yang jenengan tahu yang beredar di masyarakat dan sejarah yang jenengan tahu yang diturun-temurunkan dari Duriah Panjenengan. Enggak, Pak Ramiti. Oh, jenengan nggak apa-apa. Pak saya. Pak Toyo sampun, saat ini jenengan. Oke. Ini saya tahu saya ini. Nggih. Tak kayu Pak nu asli pun mangkel sing parahan. Pakai tamu. Ya, saya tahu. Alhamdulillah, berarti benar. Saya tadi tebak ya Mas ya. Pas kita masuk tadi saya bilang gini. Mbah Para ini sebenarnya dia salah satu putra angkat atau dia salah satu murid dari Mbah Yai Muji. Iya. Didatangkan di sini karena Mbah Muji ini dia adalah seorang sufi. Dia nggak punya istri, nggak punya anak. Jadi dia ngangkat anak namanya Mbah Para. Diambil dari daerah Paraan Temanggung. Gitu tadi yang saya rasakan. Kira-kira ceritanya seperti itu apa enggak? Kira-kira. Ada miripnya enggak, Pak? Ada miripnya. Ada miripnya. Tapi kebetulan ini kan bertamu ke Mbah Puji. Ah, jadi diangkat jadi anak ya. Sesuai mah Mbah Puji. Ya. Jadi yang saya rasakan gini Pak. Kalau Mbah Muji itu dia salah satu seorang yang namanya Cikal Bakal. Iya. Cikal Bakal itu pertama di sini. Kalau Mbah Para ini salah satu pepunden. Pepunden itu salah satu orang yang dipundi-pundi, yang dituakan, yang orang yang sangat ampuh di sini zaman dulunya. Gitu yang saya rasakan. Kalau orang pengen ngalap berkah Pak, pengen ziarah ke sini, itu kira-kira bisa menghubungi siapa Pak? Kalau ada kepentingan di sini, sama pengen tirakat sehari 2 hari, 3 hari, bisa menghubungi siapa Pak kira-kira Ya, ke depan? Ya bisa menghubungi ketuanya Pak Budi Pawening di Ganjuran. Pak Budi Pawening di Bisa- Ganjuran, Bisa menghubungi saya Aris di Banyakan. Aris di Banyakan, Bisa menghubungi Pak Ramidi di Sukosari, Sorong. Sorong. Jadi ada 3 pintu untuk ke sini. Jadi tinggal pilih. Insya Allah semuanya orangnya enak Mas. Dan di sini kita juga diterima dengan lapang dada. Kita diterima dengan rasa persaudaraan yang erat. Kita diterima dengan ramah pada malam ini. Kita berada di Mujen, Mertoyudan, Magelang. Dan di sini juga tidak lupa. Nanti di sini insya Allah kita akan menguak. Kita akan mencoba menelusuri ya Mas ya. Ya. Menelusuri makam di sini itu sebenarnya seperti apa. Ada karomah seperti apa. Kira-kira diperbolehkan nggak Mas? Saya perbolehkan, saya izinkan. Alhamdulillah, matur suwun. Dan sama mohon doanya juga Mas. Semua kita semua di sini dikasih keselamatan lahir batin. Amin. Seumpama juga Mas, ini seumpama. Cuma kalau ada nanti ada barang tapi diizinkan sama yang penunggu di sini. Itu ada barang kita tarik, yang penting tidak mengganggu ekosistem dan tidak mengganggu karomah tempat, boleh enggak Mas? Kalau saya dalam hati itu saya tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau untuk cuma penunjukan Mas, saya ngambil tapi tak kembalikan boleh? Boleh, saya Oh boleh. perbolehkan. Terima kasih Lur. Jadi nanti kita akan menunjukkan kalau kita bisa mengambil barang, saya jelasin, saya review, nanti saya kembalikan lagi. Boleh Pak? Boleh. Ya. Jadi yang penting di sini kita tidak mengganggu salah satu karomah makam di sini yang ada makam
Mbah Puji, ada makam Mbah Parak, dan di sana ada makam siapa tadi? Pak, siapa tadi Pak? Mbah Setro Yudo. Mbah Seto itu. Ada lagi yang dibahas siapa lagi Pak? Kiai banget. Ya Ibanga. Kiai Bangah, ada lagi? Mbah Karino. Karino ya. Karino. Mbah Kiai Mbah Tenggong. Tenggung ya. Berarti banyak banget makam karomah di sini. Ini sebenarnya Pak, yang jenengan dengar ya Pak ya. Ini kan katanya dulu daerah sini itu perkampungan. Iya. Kok bisa nggak ada itu gimana Pak? Itu kalau dari cerita orang tua saya, Ha-ha. itu dari 54 itu diusir dari Belanda. Kampungnya di Bedol, suruh pindah. Nah, di sini ada 5 kampung. 5 kampung. Iya, Mujen di sini. Dan tiap satu orang kepala itu dikasih uang 40.000 Zaman dulu. zaman dulu. Walah, halah. 40.000 iki apa lur? Zaman kuning. Kalau zaman sekarang gitu. Iya. Kalau zaman dulu mungkin 40.000 itu udah bisa buat beli sapi berapa ya? 6. Oke, Mas. 40-an mungkin ya. Udah bisa bangun rumah itu. Iya. Bisa bangun rumah masih Iya, rumah. uangnya masih sisa banyak. Iya. Ini sekedar itu aku ya. Ya, siap. Ya, karena ya kalau kata diusir kita piye? Mm. Masalah di sini Mm. suruh pindah karena di sini itu ada kekuatan. Seandainya kalau masalah itu tidak diusir, Belanda atau Jepang ketakutan. Berarti Itu- tepat sama itu sama yang saya rasakan. kekuatan Iya. dipecah. Biar Suruh pergi dari sebabnya sini. sini dulu tempat orang-orang Ya, ilmu, Orang Iya, hebat betul. itu ya. Orang betul, hebat. Ya. Benar sini. Belanda Betul. ketakutan sama kekuatan orang sini. Tadi yang saya rasakan gini Pak, saya pernah muter-muter juga tadi ya Pak ya. Yang saya rasakan gini, Mbah Muji itu salah satu orang yang linweh, dia punya salah satu amit sewu, salah satu punya prasarana dan prasarana, salah satu pusaka. Orang dari manapun amit sewu, buron masuk ke sini, insya Allah Belanda nggak berani masuk Mas. Nggak berani jajah, nggak berani masuk ke desa Mujen. Iya. Dulunya ada Mujen atas, Mujen bawah. Gitu ya yang saya rasakan tadi. Mujen gunung sama mujen jurang. Ya, dan dulu juga Mbah Muji itu juga menciptakan salah satu mata air, Iya, Mujen Gunung, di Mujen Gunung. sebelah situ. Ya, begitu yang saya rasakan tadi. Sekarang Terus, udah tutup. nggak digunakan lagi. Ya. Nggak keluar. Nah, karena dari air itu yang bisa menjadikan orang di sini linweh dan pilih tanding zaman dulu. Jadi Belanda, kalau ada orang masuk sini, Belanda nggak berani masuk, Pak. Nah, kenapa kok diakalin sama Belanda suruh pindah dari sini? Biar apa? Biar mudah ditaklukkan. Kalau di sini kan Belanda memang nggak berani masuk. Dan akal-akal gimana Pak? Tadi yang saya rasakan dengan akal-akal seperti di sini akan dijadikan bandara zaman dulu katanya. Iya, betul. Sama Belanda Iya, itu betul. mau dijadikan Iya. bandara gitu. Alasan seperti itu. Alasan seperti itu. Tapi sebenarnya niatnya untuk mengusir kampung Mujen, masyarakat Mujen itu diusir dari sini agar di sini bisa dijajah dengan leluasa. Jadi orang yang di sini bersatu padu melawan Belanda itu dicerai-beraikan, dipindahkan untuk lebih gampangnya untuk dijajah. Itu yang saya rasakan, Pak. Gitu tadi. Dan di sini juga dulu ada Mbah Mujen ini sendiri, Mbah Muji ini salah satu seorang yang pilih tanding, Mbak. Jadi untuk melindungi berapa kampung di sini, ada 5 kampung kalau nggak salah Pak di sini Iya, dulu yang direlokasi dipindah Iya. tempatkan, itu dia emang salah satu sepuh orang yang sangat pintar, Pak. Tadi yang saya rasakan seperti itu, bener apa enggak, Mas? Iya. Ya. Dan di sini juga kalau ada orang mau ziarah, terutama itu kira-kira pada permohonan apa, Pak? Kira-kira. Ya banyak, ada yang Contoh? minta kadaya, Ya. minta karomah rezeki, Hmm. ada yang minta ya macam-macam lah Mm-mm. untuk kesembuhan. Kesembuhan juga bisa, penyakit seperti itu ya, Pak. Jadi kalau pengen kayak maju lurah gitu bisa juga ya, Pak? Ya? Bisa. Bisa. Di sini juga ada lurah pertama di sebelah sana. Ya. Itu siapa namanya? Mbah Setro Ki itu. Lurah Setro. Itu lurah pertama ya. Iya, di Lurah Setro. Tapi itu masih ada keturunan-keturunan duriannya sampai sekarang masih ada. Masih ada. Tapi di daerah Sini, Sukorjo. Sukorjo. Iya. Sukorjo masuk Mertoyudan juga ya, Mas ya. Jadi duriannya sampai sekarang masih ada. Berarti ini masih diuri-uri, masih dilestarikan, masih dipelihara. Masih. Itunya masih dibersihkan juga. Tapi kalau ada makam-makam ini berarti ini makam-makam umum ya, Mas? zaman Makan dulu? umum, semuanya dari sana sampai bawah sana itu makam semua. Oh, Ini sampai sana masih makam. itu pohon-pohon itu makam semua. Itu semuanya makam. Belakang itu pohon Dulu itu makam makam. semua itu. Tapi sekarang ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau Bukan, milik? itu dulu dari pengurus dulu. Mhm. Pengurus dulu nggak ada yang memberitahukan, ya asal nanam saja. Oh gitu. Jadi makam-makam tuh hilang semuanya. Ketutup tanaman tadi Iya. ya Pak. Jadi rata semua. Padahal sebenarnya itu makam. Makam semua. semua. Dua hektaran ya.
makamnya ini. Iya. Berarti luas loh. Padahal tadi kita udah muter-muter ya. Iya. Cuman sekitar sini setok gitu lah. Nggak sampai berarti ujung sana sampai sana ya. Ujung Pak? sana sampai sana. Itu masih pepohonan itu masih Iya, masuk makam semua. Makam semua. Yang sebelah sana ada pohon pepaya itu juga makam. Makam Ya? semua. Tapi itu yang nanamin pepaya kira-kira warga terus Pengurus ini. Sekarang ini untuk pengurus semua. Warga sudah nggak boleh masuk ke. jadi kayak dimanfaatkan untuk perbaikan tempat atau Iya. bagaimana? Kesejahteraan makam sini. Oh, Membangun alhamdulillah. makam sini. Alhamdulillah. Jadi di sini pengurus sangat bijaksana loh dalam mengelola tempat ini. Jadi makam di sini dimanfaatkan, ada tumbuhan berbagai macam. Itu kalau ada apa-apa nanti bisa untuk perbaikan makam dan untuk kelengkapan semuanya di sini. Dan di sini dikatakan juga tiap bulan Ruah ya Pak ya. Iya. Itu ada pesantrenan gitu Ada. ya. Tanggalnya tiap Jumat pisan. Setiap Jumat pertama, Pertama. Minggu pertama. pertama. Di sini tempatnya atau Iya. di mana? Di sini. Pendatang juga banyak Pak. Ya, Banyak. yang hadir yang ini juga banyak. Banyak. Jadi itu zaman dulu yang saya rasakan ya Pak ya. Kayaknya orang yang di sini dulu emang dipindah tadi saya ngomong juga di kamera, dipindah di daerah lereng-lereng Gunung Merbabu sama Gunung Sumbing. Emang benar apa enggak Pak? Ada yang di lokasi daerah sana? Ada bagian di sana, Pak. Ada. Di Semarang juga ada, di Jogja juga ada. Ada yang sampai Kalimantan juga Ada. dipindah sana juga. Bumi Ayu juga ada, Sukabumi juga ada. itu akal-akalan zaman Belanda dulu Iya. berarti ya Pak. Akal-akalan zaman Belanda dipindah karena di sini ada salah satu orang yang sangat pintar di sini dan kekuatannya sangat menyatu. Jadi di sini zaman dulu dipecah dengan cara seperti itu. Biar tidak biar gampang untuk dipecah belahkan seperti itu. Ada lagi pertanyaan Pak Budi? Itu tadi kan saya dengar tadi Iya, bapaknya sebagai apa? bendara dan Bendara, sekretaris. sekretaris. Berarti kan di sini memang sudah Terstruktur, ah strukturalnya rapi. sudah rapi. Dari dulu. Oh, dari Ini turun dulu? menurun. Dulu bapak saya, terus bapaknya Oh, nggak malah. ada yang meneruskan saya. Oh, Gitu. strukturalnya seperti itu. Iya. Jadi tetap Turun menurun. susunan pengurus rapi gitu ya Pak. Jadi kalau ada apa-apa kepengurusan, jadi kalau ada dana berbagai macam masuknya itu rapi, Iya. terorganisir keluar dan masuk, terlapor dana dengan ada. rapi. Oh bagus loh. Jadi kalau kita insya Allah datang ke sini dan melakukan sebuah kata kayak nadaran gitu loh, nadaran gini. Kita ziarah ke sini dan kita mempunyai suatu permohonan, kita mempunyai keinginan. Jadi kalau tergabul saya akan ngasih ini atau ini atau ini, insya Allah diamanahkan ke pengurus, insya Allah dialokasikan di sini dengan sangat rapi dan sangat jujur. Dan karena yang saya lihat di sini emang bapaknya alhamdulillah ramah-ramah pengurus di sini dan sangat care, sangat welcome, sangat terbuka dengan siapa saja. Yang penting di sini dengan tata cara satu, sopan santun ya Pak ya. Iya. Dua, jaga kebersihan. Iya. Tiga, di sini nggak boleh ngomong jorok dan di sini nggak boleh ada permintaan yang celeweng ataupun nggak pas atau neko-neko. Itu risiko tanggung sendiri. Nah, gitu. Tapi boleh ya Pak kalau minta neko-neko. Boleh silakan, tapi risiko tanggung sendiri. Saya pernah dulu cerita gini Pak, yang saya dengar dari daerah saya, katanya kalau orang mau ujian atau apa di sini dulu ada salah satu juru kunci yang sering nganterin ke sini gitu ya, Dulu ada. zaman dulu ya Pak Dulu ya. ada. Dan di sini juga rasakan gini Pak, tadi pusaka dari Mbah Kiai Puji itu dia bisa menggandakan atau mengawetkan atau mengabadikan bahan makanan seperti beras. Jadi beras itu kalau dikasih di Mbah Puji itu 5 kilo, diambil 4 kilo jadi 5 kilo, ambil 4 kilo jadi 5 kilo. Bener nggak Pak cerita seperti itu? Dari orang tua dulu, ya benar kayak gitu. Cuman cerita. Heeh. Wah. Tadi saya cuma mengarang Mas karena emang saya rasakan interaksi yang ada di sini seperti itu. Gitu. Ada lagi itu? Kalau seumpama Pak, barang tersebut kita wujudkan untuk apa ya? Pembuktian. Nanti dikembalikan lagi. Boleh tidak? Boleh, saya izinkan. Boleh. Tapi kalau cuma batu-batu kecil boleh dibawa pulang dong Pak. Ya kalau batu-batu itu sih kerikil itu aja boleh. Iya, batu seperti tadi saya pernah ngambil juga, coba perlihatkan. Tadi saya pengambilan juga di sini. Nah, seperti ini saya pengambilan di makam Mbah Kiai Puji. Heeh. Di belakang situ. Heeh. Ada ini Pak, tadi saya ambil dan teman-teman juga melihat kalau saya pengambilan ini, real atau enggak Om? Real kan? Ya. Ini saya ambil, tapi kalau jangan mau boleh kok dibawa. Karena di sini Itu nggak apa-apa. Itu dikembalikan saja. kembalikan. Kembalikan saja. Ya nggak apa-apa.
Tapi kalau di bawah ini saya perizinan tadi boleh sih di bawah. Iya, tapi saya sebagai ahli waris nggak izinkan. Siap, tadi saya kembalikan di sana. Kalau emang disuruh kembalikan, nanti saya kembalikan di sana. Iya. Yang penting saya pembuktian kalau di sini ada. Karena gini Mas, saya sering pengambilan seperti ini. Nanti saya kasih orang, tapi kalau emang dari sisi jauh dari ahli waris sama yang ada di situ gak ngizinin, otomatis ini balik ke sana. Ya. Biarpun dibawa pulang, tetap balik. Saya nggak izinin. Iya. Apapun dari mas, tapi dulu pernah ada yang ngambil keris di situ, pohonnya roboh, terus malah jadi petaka. Ya, kalau nggak diizinin, kita maksa iya Mas. Tapi biasanya gini, dari manapun ya Pak Budi, kita pengambilan tetap sesuai prosedur. Jadi kalau mengakibatkan mengganggu ekosistem lingkungan, mengganggu karomah tempat, saya nggak akan ngambil Pak. Takutnya malah jadi musibah, malah petaka. Karena pernah saya ngambil tempatnya di daerah Suroloyo zaman dulu, itu mengakibatkan malah menjadi longsor. Jadi saya sekarang jadi kayak trauma untuk mengambil. Kalau kelasnya nggak diizinin, saya nggak ambil gitu. Saya nggak pernah maksa. Jadi kalau diizinin saya ambil, kalau enggak gitu. Kalau ini tadi diizinin dan dibawa pulang boleh, karena ini bukan salah satu yang terbaik di sini, bukan salah satu yang terhebat di sini Pak. Nanti saya kembalikan. Oke, terima kasih Lur. Mungkin ada pesan dari jenengan berdua untuk peziarah atau apa yang datang ke sini? Ya tadi sudah diutarakan kan, ya izinlah sama pengurus ya, walaupun sudah disebutkan dari satu persatu, ketua sekretaris bendara izin dulu. Kami persilahkan. Mau menginap harus izin dulu. Ya apa? Mungkin ada nomor WA yang bisa dihubungi seumpama untuk mencari alamat jenengan, itu minta nomor WA gitu bisa. Berapa Pak nomor WA-nya? Nomor WA saya 095 1420 7722. Jadi gini loh, kalau ada seorang yang pengen ziarah ke sini untuk minta perizinan, bisa menghubungi di nomor tersebut. Tepatnya sama Bapak Aris yang beralamatkan di Banyakan Kidul. Banyakan Kidul ya Pak ya? Banyakan RT3 Mertoyudan. Banyakan RT3 Mertoyudan. Terima kasih, matur suwun sama jenengan berdua ya Pak ya. Ya. Semoga jenengan ketemu kulo. Saya minta barokah jenengan. Semoga channel saya ke depan semakin maju, Amin. semakin berkembang, semakin bisa memberi edukasi dan memberi pelajaran. Kalau di sini tempatnya di Desa Mujen, yang desanya udah nggak ada ya Pak ya. Desa Mujen itu ada salah satu makam karomah, ada salah satu makam para kiai, ada salah satu makam seorang yang pada zamannya dulu ada orang yang linuwe, orang yang sangat sakti mandraguna. Jadi kalau ada peziarah bisa hubungin dari Mas Aris yang beralamatkan di Banyakan. Nomor HP sudah tertera. Matur suwun, minta tambah doa, semoga kita semua tim dikasih keselamatan lahir dan batin, dan tak lupa kita tim dari Ki Susilo Gelap Sayuta juga mendoakan supaya jenengan bagas wara selamat, kathah rezekine, enteng awake, selamat lahir lan batine. Insyaallah didoke saking fitnah jin setan mulo doen lan batinipun. Al-Fatihah. Iya karena amin. Oke loh, kita lanjut penelusuran pada malam ini. Kita akan menelusuri makam yang ada di sebelah gerbang masuk makam Mujen yang berada di Mertoyudan, Magelang. Oke loh, kita jalan untuk menuju makam yang nanti interaksi saya tepatnya di sebelah pintu masuk. Untuk menuju tempat yang saya apa ya? Kayak ngawi-ngawi itu apa ya kalau bahasa Indonesianya? Lambaikan tangan. Lambe-lambe lah, nek pas nyanyian itu yo lambe-lambe. Kalau ini nggak lambe-lambe, lebih kayak sini om sini mah gitu. Di sini ada salah satu makam. Ini apa? Aman? Kalau aman saya lanjut, kalau nggak aman kita tunggu. Al-Fatihah.
sini yang saya rasakan ada interaksi dari sini. Katanya dia adalah seorang makam namanya Kiai atau Joko Lono. Zaman dulu dia adalah seorang musafir. Kalau zaman sekarang yang lagi tren di medsos namanya Joko Kentil. Nah, kalau di sini adalah Kiai makam Joko Lono. Dan di sini zaman dulu ceritanya Joko Lono itu salah seorang dari keraton sebelum Jogja berdiri. Sebelum Jogja berdiri adalah ada salah satu kesatria atau salah satu pendekar dari daerah Keraton Ngayogyakarta ke sini, dan di sini adalah makam Kiai Joko Lono. Zaman dulu dia ngangsu kawruh ataupun dia berguru sama Mbah Kiai Muji. Mbah Kiai Muji berguru di sini, akhirnya menemukan salah satu tempat yang sangat diinginkan oleh Joko Lono sendiri. Akhirnya dia ke sini mengajak keluarga dan anak istri. Di sini tepatnya. Maaf, untuk penjelasan mungkin di sini ada salah atau seperti apa, mungkin dari netizen nanti bisa menjelaskan dengan cara komen di kolom komentar kita. Di sini ada makam Joko Lono paling sebelah sini. Di sini adalah ini perempuan, kalau nggak salah ini istrinya. Dan di sini juga ada makam lelaki juga. Dan di pojok sini ini nggak dikasih nisan, jadi saya nggak tahu. Coba saya akan merasakan di sini. Saya merasakan. Hasil interaksi menyatakan kalau di sini adalah salah satu murid zaman dulu, murid Joko Lono. Ada pertanyaan? Oke, di sini adalah murid dari Joko Lono, dan di sini ada anak lelaki dari Joko Lono sendiri, dan sampai sekarang duriannya masih ada yang bersebar di berbagai macam daerah. Jadi zaman dulu Joko Lono sendiri dia salah satu orang musafir dari sejak kecil sampai dewasa. Dia musafir jalan ke sana kemari sampai di sini di Kampung Mujen, Desa Mujen. Dia menemukan salah satu orang yang linguik, salah satu orang yang sakti madraguna. Akhirnya dia berguru ke sini, tepatnya Mbah Kiai Muji yang dimakamkan di sana. Jadi Mbah Kiai Muji sendiri zaman dulu dia adalah seorang yang istimewa. Dia salah orang yang sakti madraguna, dan dia salah seorang juga yang sangat dermawan, sangat istimewa. Jadi kalau ada orang yang mau ziarah ke sini, insya Allah ngalah berkah di sini, insya Allah kabul gitu loh. Oke, kita jalan lagi ke sana, karena di sana saya ada merasakan salah satu interaksi yang sangat kuat untuk mengajak saya ke sana. Wah, kalau di sini katanya makam siapa ini? Ini. Tadi yang saya rasakan di sana. Di makam Mbah Kiai Puji itu katanya dia seorang sufi. Sufi itu bagaimana? Kalau di sini dikatakan ini makam Mbah Puji Putri. Ya. Tapi ini udah terkuak makam siapa belum? Coba saya akan merasakan interaksi di sini. Siapa sebenarnya? Oh ini emang makam Mbah siapa tadi? Bukan. Ini bukan makam bukan. Coba kita interaksi di sini. Udah, di sini ada interaksi yang mengatakan seperti itu ya. Ini makam seorang laki-laki, bukan perempuan. Dia makam laki-laki, dan di sini dia punya pengaruh, dia punya salah satu keistimewaan yang luar biasa. Karena dia adalah salah satu punden atau salah satu cikal bakal di daerah sini. Dia ngasih nama daerah sini namanya apa? Dia namanya itu ini. Interaksinya sangat. Jadi kalau di sini dikatakan
Dia istri Mbah. Ya, dia sufi, seorang sufi juga. Sufi, dia seorang yang suci, dia nggak beristrikan dan nggak punya anak. Jadi yang saya rasakan interaksi dari sini. Ini namanya Mbah. Dia seorang yang hebat figur, dia seorang yang hebat luar biasa. Assalamualaikum. Salam. Om Swastiastu. Salam. Om Swastiastu. Dia jawab pakai bahasa zaman sekarang. Jadi saya malah jadi Jawa ngoko gitu. Dia kalau diungkapin di bahasa Indonesia dia jawabnya gini. Salam Rahayu, salam, dia mendoakan semoga selamat. Tapi kalau orang mau dengar ceritanya seperti apa kurang-kurang ini juga. Saya sedikit mau tanya sama jenengan yang ada di raga ini. Saya sedikit pengen tanya yang ada di raga ini. Saya sedikit pengen tanya sama yang ada di raga ini. Saya tahu dengan yang saya tahu dengan ada yang nunggu di sini. Jenengan bukan roh bukan, tapi jenengan kayak semacam kodam-kodam ilmu yang dulunya ada di Mbah Martoyudo, bener? Makam juragane sampean di mana? Makam juragane sampean di mana? Mbah Martoyudo itu makamnya di mana? Tempat yang akhir. Kuburannya di mana? Kuburannya di mana? Coba tunjukkan. Kuburannya di mana? Coba tunjukkan. Makam pemuda jenengan di mana? Oh di sini. Ini pemuda jenengan. Juragan sampean. Ini kalau dikasih kayak atap cukup ya, atap cukup boleh nggak? Gambarnya seperti apa? Seperti apa? Seperti ini. Terus kalau sampingnya dikasih kayak permanen lebih bagus boleh? Oh ya. Jadi dia coba sedikit bicara sama saya. Ya. Cuman kalau sampingnya boleh gitu. Sampingnya mau dipermanen dibikin bagus boleh. Yang penting pas makamnya nggak boleh di permanen dikasih. Kalau itu diganti boleh nggak, Mbak? Dikasih yang lebih bagus gitu. Tapi nggak dikasih atap gitu. Boleh nggak? Kalau sampingnya dikasih tempat kayak ziarah biar lebih nyaman, lebih damai itu boleh nggak? Nah, juga kan sampean sebenarnya itu asli dari sini atau pendatang atau salah satu juga dari murid Mbah Kyai Puji. Coba. Ya, dikatakan sama dia. Saya lebih tua. Jadi kalau sama Mbah Kyai Puji pun tua. Jadi ini katanya, tapi ini bukan rohnya ini bukan, tapi ini cuma program dia coba. Jadi kalau dikatakan ini rohnya salah, gitu. Iya. Jadi dia cuma kayak jin korin yang dan dulunya ngikut Mbah Martoyudo sendiri. Dulu punya anak, punya istri nggak? Hah? Hah? Nggak ada, sendiri. Tapi dari keraton mana? Enggak. Jogja atau Majapahit, Mbak? Hah? Jogja atau Majapahit?
Oh, dia bilang ini, iki wis ben ayam ngakene gitu. Maksudnya ben ayam di sini seperti apa, Pak? Oh, kalau dikasih batu nisan gitu boleh nggak, Pak? Apa adanya ya, Pak ya? Tapi kalau di sampingnya diperbaiki, nanti dikasih kayak tempat ziarah gitu, lebih nyaman, lebih enak, boleh, Mbak? Boleh. Ya, ada lagi. Nggak apa-apa. Mumpung ada di sini kita bisa tanya-tanya, biarpun dia cuma pakai bahasa isyarat. Sarannya untuk pengurus ini yang ngurus ini. Sarannya untuk yang ngurus di sini, kayak Pak Aris ini yang dari Banyan itu, ada saran atau masukan seperti apa, Mbak? Ya. Oh ya. Oh iya, iya, iya. Siap. Dia bilang gini, untuk saran pengurus ini, yang penting dijaga kekompakan. Apapun keterbukaan sama pengurus, untuk mengendalikan apapun itu bebas, yang penting kesepakatan pengurus. Ada lagi, Mbak? Pesan? Katanya kalau bisa ya, Mas ya, ini lebih diperlebar. Dan ke depan bisa diusulin ke pemerintah setempat, karena di sini banyak makam yang karomah. Mungkin pemerintah setempat bisa memikirkan akses masuknya seperti apa biar lebih nyaman dan lebih damai. Zaman dulu, Mbak, masuknya dari sebelah mana? Kayaknya bukan dari sebelah sana sih, Mbak. Masuknya dari sebelah mana? Perkampungan Mujen ini sebelah mana? Jalannya kayak itu dia tuh. Ada yang mau ditanyakan lagi? Gak apa-apa, bebas. Kita pakai dari bukan ini enak. Gak ada perlawanan, gak seperti biasanya. Kalau biasanya yang masuk ada perlawanan untuk berubah. Ini alhamdulillah baik. Di sini baik, enak. Kalau ada yang bisa diminimalisasi, bisa ditanya-tanya, kita tanyakan. Iya. Jadi emang di sini yang memberi nama Mertoyudan zaman dulu ini ya, Mbak ya. Juragan Jengan ya, Mbak ya. Oh, juragan ya. Jadi dia zaman dulu kalau juragan salah juragan pasti gini ya, nggak mungkin. Kenapa nggak boleh dikasih nama, Mbak? Oh, jaga ke ininya, asliannya, benang kene. Nah, jadi maunya dia, wis benang kene ramang dikasih nama kok jadi berarti woro kan gitu. Tapi kalau diperbaiki sekitarnya boleh ya, Mbak ya? Tapi kalau dikasih nama nggak boleh, Mbak? Ini terungkapnya alhamdulillah mantap semua. Ahli warisnya tahu ini Mbak. Saya ada cerita sama cerita ke cucu biar nggak salah kita pilihkan yang mana. Jadi di sini emang makam Mbah Mertoyudan. Tapi kalau request mungkin ke depan bagi pengurus ya, Mas ya. Mungkin lebih diperbaiki ya, Mas ya. Iya, aku Sekitarnya. nanti ada di Jadi mungkin dari dulu emang di sini pernah dijarain dari sana sini ya, Mas ya. Cuman mau untuk nyari tempat yang pembudayaan pertama Mbah Mertoyudan itu nggak tahu di mana gitu ya. Alhamdulillah malam ini bisa terungkap dan bisa tahu di mana letaknya gitu, Mas ya. Dan di sini tadi emang saya bikin verifikasi cuman dengan cara gini, Mas, tapi udah masuk alhamdulillah karena emang dia pengen kasih info, pengen kasih keterangan sama kita. Jadi kita terima kasih juga sama yang masuk di dalam ini. Jadi kita tahu di sini adalah makam Mbah Mertoyudan yang pertama kali itu zaman dulu, Mbah, jenengan kayaknya kasihan juga rakyatnya waktu terhadap ada yang ada saya yang tanya cuma dia nanti jatuhnya cuma turun. Yang mau tanya mungkin dari pendatang dari apa? Saya punya tandukan. Kira
kodam yang ada di sana saja nanti. Di sana kan ada kodam kayak map. Kita maksimalkan nanti. Kita maksimalkan yang itu tadi. Kalau yang ini kayaknya mau sih. Nah ini udah minta pamit. Minta pamit sama pengurus bah, bukan sama saya. Minta pengurus. Ya. Terima kasih. Langsung ya bah. Ayo. Ini selesai kan? Betul? Kasih kasih Pak. Minta tolong minum ada. Iya, mangan-mangan sampai